Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi bersama kami Kakak Layan dalam IHMPA GPIB Jemaat Bukit Moria, golongan anak kecil, Minggu tanggal 9 Mei 2021 bersama Kalisa, Kak Hana, Kak Miki. Selamat beribadah. Adik-adik, Kakak Hana mau mengundang adik-adik untuk berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan judul lagu Dari Terbit Matahari. Bisa kan ya semuanya ya? Kak Miki. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik tetap berdiri karena kita masih akan memuji Tuhan. Dari pujian, mari kita bersukaria. Miki. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai-Nya diberikan kita? Mari kita bersukaria. Adik-adik sekarang boleh duduk. Kita akan bersaat teduh. Adik-adik lipat tangannya, tutup mata, tunduk kepala. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, Kak Hana mau mengundang adik-adik untuk berdiri lagi karena kita akan memuji Tuhan sebelum kita memulai ibadah ini dengan judul lagu Yesus Memanggil, Kidung Ceria 214 bait 1 dan 3. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenang. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenang. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Adik-adik tetap berdiri karena kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini. Sebentar kami akan mulai ibadah kami, berkatilah kami Tuhan agar kami dapat beribadah dengan baik. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, untuk menyambut firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 177, Di Pintumu Ku Datang. Amiki. Adik-adik boleh duduk karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Sebelum itu, adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Kalau sudah siap, kita buka dari Ulangan pasal 30 ayat 1 sampai 6. Kakak ulang lagi ya. Dari Ulangan pasal 30 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kalau sudah terbuka, sekarang kita mau berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu, pimpin kami agar kami dapat mengerti dan dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Ulangan pasal 30 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Pulih setelah tobat. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Pembacaan firman Tuhan hari ini menceritakan tentang pesan yang disampaikan Tuhan Allah kepada bangsa Israel. Lalu, siapa ya menyampaikan pesan ini secara langsung kepada bangsa Israel? Nah, untuk mengetahui jawabannya, kakak mau undang adik-adik untuk baca di Ulangan pasal 29 ayat 1 dan 2. Kita baca bersama-sama ya. Inilah perkataan perjanjian yang diikat Musa dengan orang Israel di tanah Moab sesuai dengan perintah Tuhan. Selain perjanjian yang telah diikatnya dengan mereka di Gunung Horeb, Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul, lalu berkata kepada mereka, "Sudah kamu lihat segala yang dilakukan Tuhan di tanah Mesir di depan matamu terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan terhadap seluruh negerinya?" Nah, jadi adik-adik sudah tahu ya sekarang siapa yang memberikan pesan itu secara langsung?
Dia adalah Nabi Musa. Nabi Musa ini dipilih Tuhan Allah untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Yang ada tahu seperti dalam gambar ini, di mana bangsa Israel harus merasakan perbudakan selama kurang lebih 400 tahun. Wah, lama sekali ya adik-adik. Nah, selama 400 tahun itu bangsa Israel menderita adik-adik. Lalu Tuhan Allah akhirnya membawa mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Adik-adik tahu di mana tanah perjanjian itu? Yap, itu adalah tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu jauh sekali adik-adik. Kurang lebih perjalanan yang ditempuh bangsa Israel selama 40 tahun lamanya. Di tengah perjalanan, bangsa Israel mulai melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mereka mulai mengeluh, mulai melakukan perbuatan yang memberontak. Hal itu tidak disukai Tuhan Allah. Bahkan mereka membuat patung emas dan menyembahnya seperti ini. Ini merupakan sikap atau tindakan yang mencerminkan tidak patuh kepada Tuhan Allah. Melihat perbuatan itu, Musa sebagai pemimpin bangsa Israel mengumpulkan bangsa Israel untuk memberikan nasihat kepada mereka untuk melakukan pertobatan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan mau mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan segenap jiwa mereka. Adik-adik tahu tidak, kenapa Nabi Musa bersungguh-sungguh supaya bangsa Israel hidup dalam ketaatan? Karena Nabi Musa tahu adik-adik dan percaya akan janji Tuhan kepada bangsa Israel. Jika mereka hidup dalam taat kepada Tuhan, mereka akan diberkati dan diberi kehidupan yang baik. Sebaliknya, jika tidak taat, mereka akan diberikan hukuman. Perjanjian Tuhan Allah dengan bangsa Israel bermaksud untuk membawa bangsa pilihannya ke dalam kehidupan yang baik. Sehebat ataupun semarah apapun Tuhan Allah terhadap umatnya, ia tetaplah Allah yang maha pengasih dan maha pengampun. Asalkan bangsa Israel mau bertobat atas perbuatannya, maka Tuhan Allah akan memulihkan kehidupan bangsa Israel. Nah, tindakan pertobatan ini harus dilandasi dengan segenap hati dan segenap jiwa. Kita bisa baca dari ayat yang 1 dan ayat yang kedua ya. Pada ayatnya yang ketiga dan kelima, sampai 5 mengatakan jika pertobatan itu terjadi, maka Allah berjanji akan membawakan kebaikan dalam hidup umat yang percaya kepada Tuhan. Tuhan akan selalu menyertai bahkan memberkati orang-orang yang percaya kepadanya, yang taat dan mengasihinya. Namun sebaliknya adik-adik, kalau mereka hidup dalam ketidaktaatan, mereka akan mendapatkan hukuman. Kakak mau ingatkan adik-adik tentang 3 hal hari ini. Bahwa kita harus tahu ini, apa sih makna taat sendiri itu? Taat berarti mau melakukan perintah dan ajaran Tuhan di dalam kehidupan adik-adik. Lalu, seperti janji Tuhan kepada bangsa Israel, jadi jika hidup adik-adik taat dalam Tuhan dan mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan segenap jiwa, maka poin yang kedua, hidup adik-adik akan diberkati dan diberi kehidupan yang baik. Kakak akan berikan satu contoh untuk adik-adik bagaimana perilaku yang mencerminkan hidup taat. Adik-adik bisa mulai dengan berdoa. Seperti ini, adik-adik kalau misalnya juga selain berdoa, adik-adik juga membaca Alkitab kan? Kalau baca Alkitabnya, mungkin adik-adik sering lupa. Mungkin adik-adik juga kalau baca Alkitab hanya 1 minggu 1 kali, di hari Minggu saja. Mulai hari ini, adik-adik ubah kebiasaan itu. Yuk kita sama-sama baca Alkitab setiap malam. Kalau misalnya adik-adik tidak tahu, ataupun misalnya adik-adik kurang mengerti, adik-adik bisa minta tolong papa dan mama ya. Selain itu juga, adik-adik bisa membeli renungan harian untuk mempermudah adik-adik mengerti akan firman Tuhan. Setelah adik-adik mengerti akan firman Tuhan, yang mana yang baik dan mana yang benar dan mana yang tidak baik, adik-adik akan melewati kehidupan ini dan dapat mengerti apa maunya Tuhan dalam hidup adik-adik. Akan memberi contoh. Dalam firman Tuhan adik-adik
pasti sering mendengarkan nasihat orang tua. Misalnya, adik-adik di rumah lagi siang hari, lagi panas sekali, adik-adik ingin sekali minum air es. Lalu adik-adik membuka lemari es, adik meminumnya. Tapi adik-adik tidak meminumnya itu berulang kali. Sehingga mama yang melihat itu langsung menegur adik-adik. Dan adik-adik ternyata tidak mendengarkannya. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Malamnya adik-adik rasa sakit tenggorokan. Itu karena adik-adik tidak mendengarkan nasihat orang tua. Coba kalau adik-adik mendengarkan nasihat orang tua, pasti adik-adik tidak sakit deh. Lalu contoh yang berikutnya, ketika adik-adik sedang ujian. Adik-adik tahu kan kalau misalnya kita tidak boleh mencuri, tidak boleh mengambil barang milik orang lain. Pada saat ujian itu adik-adik sudah belajar, tapi adik-adik lupa. Akhirnya adik-adik berkeinginan untuk melihat jawaban orang lain. Padahal itu tidak boleh dalam firman Tuhan. Berarti kita mencuri jawaban orang lain. Kalau adik-adik lakukan itu, maka adik-adik akan mendapatkan hukuman dari guru. Jadi, kita sudah tahu ya, jika kita melakukan yang benar, maka kita akan diberkati. Jika kita melakukan yang tidak benar, atau tidak taat dalam firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan hukuman. Adik-adik akan mengundang adik-adik untuk menyatakan keinginannya untuk hidup taat. Kita ucap sama-sama ya. Ya, dengan segenap hatiku dan segenap jiwa, saya mau mengasihi Tuhan dan taat akan firman-Nya. Sekali lagi ya. Ya, dengan segenap hati dan segenap jiwa, saya mau mengasihi Tuhan dan taat akan firman-Nya. Ya, adik-adik, sebelum kakak menutup firman Tuhan hari ini, kakak mau mengingatkan ada ayat hafalan yang terambil dari Ulangan pasal 6 ayatnya yang kelima. Oke, gambarnya sebelah sini. Adik-adik hafalkan, setelah adik-adik hafalkan, adik-adik silakan direkam dan di-share ke kakak-kakak lain. Oke, kakak-kakak tunggu ya. Demikian firman Tuhan hari ini. Semoga dapat menjadi kekuatan bagi adik-adik semua. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati. Amin. Adik-adik, jadi firman Tuhan tadi mengajarkan kita kalau kita ingin diberkati, kita harus menjadi anak Tuhan yang taat. Nah, untuk merespon firman, kita akan muji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 292, Tuhan Kau Gembala Kami, bait 1 dan 4. Kami Ki. Adik-adik, sekarang kita mau doa syafaat. Kakak undang adik-adik untuk lipat tangan, tutup mata. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus Allah yang Maha Pengasih, terima kasih Tuhan.
akan firman-Mu pada hari ini. Kiranya berkatilah kami Tuhan, agar kami menjadi takut akan Engkau, taat pada Engkau, mau mengasihi Engkau dengan segenap hati dan segenap jiwa kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruh untuk bangsa dan negara kami, Bapa. Kau mau berkatilah Presiden, para pemerintah ya Tuhan, para menteri, para gubernur. Kau mau berkatilah mereka Tuhan dalam menjalankan tugas pemerintah mereka, pimpin mereka, berilah mereka kebijaksanaan Tuhan, agar mereka dapat memimpin bangsa kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja, pendeta, majelis jemaat yang bertugas Tuhan. Kau mau berkatilah gereja kami, khususnya Bapa, Kau lindungilah gereja kami, jauhkan gereja kami dari hal-hal yang jahat. Kami mau berdoa juga Tuhan Yesus untuk hal-hal dimanapun mereka berada, berilah mereka semua kesehatan, berilah mereka kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar mereka dapat menjalankan aktivitas mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk tim Infor Komlit yang sudah bersedia untuk membantu kami dalam mendengarkan firman-Mu. Kau berkatilah satu Tuhan, Kau jamah mereka dengan kasih setia-Mu saja. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk orang tua kami, pimpin setelah mereka ya Bapa, jauhkan dari hal yang jahat, berilah mereka semua kesehatan Tuhan. Berkati juga para guru yang selalu mengajar kami, berilah mereka semua kesehatan, berilah mereka pertolongan-Mu selalu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk para tenaga medis yang sedang berjibaku menangani COVID ini. Kau mau berkatilah mereka, berilah mereka pertolongan-Mu Tuhan, pimpin agar mereka bisa dapat kuat, bisa dapat menangani pandemi ini Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang sakit, kurang berkatilah mereka ya Bapa. Berilah mereka kuasa Roh Kudus-Mu, pulihkan mereka agar mereka boleh dapat pulih dari penyakit mereka. Doa yang tidak sempurna ini kami alaskan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, karena sekarang lagi masa pandemi, kita disarankan untuk tidak memberikan uang secara tunai. Untuk memudahkan pemberian persembahan setiap ibadah minggu, PHMJ memberikan kemudahan untuk kita bisa transfer melalui barcode via Dana, OVO, GoPay, dan lainnya yang sudah tertera di layar. Untuk pekat PA bisa menggunakan 2 kode angka dari belakang, yaitu 01. Contohnya, misalkan adik-adik mau mentransfer 5.000, adik-adik bisa menambahkan menjadi 5.001. Adik-adik bisa minta bantuan mama papa ya, kalau misalkan adik-adik bingung. Nah adik-adik, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 356, Kuberi Persembahan, bait 1 dan 2. Sebelumnya, mari sama-sama kita berkata, apa yang kupersembahkan ini adalah untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Kami Ki. Adik-adik boleh duduk, kita akan berdoa, lipat tangannya, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas persembahan yang telah kami berikan pada hari ini. Berkatilah kami Tuhan dan juga persembahan kami agar dapat berguna bagi pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Adik-adik boleh berdiri lagi. Kita akan memuji Tuhan untuk menutup ibadah kita dari Kidung Ceria nomor 269, Tinggallah dalam Yesus, bait 1 dan 2. Miki. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti beruanglah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Adik-adik, ibadah kita sudah mau selesai. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Kita mau lipat tangan, tutup mata. Kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, ajarkanlah kami agar kami menjadi anak yang lebih taat Engkau, mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat-Mu pada hari ini. Tadi kami juga akan melanjutkan aktivitas kami, pimpin dan sertai kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap segala syukur. Amin.